Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita ingin membahas kembali tentang perhitungan harga pokok pesanan atau sering juga disebut job order costing. Job order costing, sistem penetapan biaya pesanan pekerjaan yang digunakan ketika banyak produk yang berbeda diproduksi setiap periode. Produk produksi sesuai dengan pesanan sifat unik. Setiap pesan membutuhkan penelusuran atau alokasi biaya setiap pekerjaan dan jaga catatan biaya untuk setiap pekerjaan. Job order costing itu adalah sebentuk produk yang khusus ya dan unik dan hanya diproduksi sesuai dengan pesanan. Apabila pesanan nggak ada, dia nggak akan diproduksi. Contohnya itu ada perusahaan pabrik pesawat, misalnya pembuat pesawat terbang kayak Boeing, atau jasa konstruksi misalnya Wijaya Karya, atau berbentuk perfilman. Itu salah satu sesuai dengan pesanan. Kayak pesawat dia sesuai dengan pesan spesifik pesanan dari barang yang pesawat yang dipesan. Konstruksi juga sesuai dengan konstruksi yang dibuat. Misalnya rumah, kalau film tergantung dari tema dari film yang diinginkan. Nah, untuk memproduksi itu dibutuhkan biaya, misalnya biaya langsung, direct material, bisa masuk ke job 1, job 2, job 3, dan nanti ada direct labor atau tenaga kerja langsung. Dia juga masuk. Biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung itu dapat dengan mudah kita telusuri ke produk yang kita hasilkan. Dan nanti ada indirect cost. Indirect cost itu biasanya biaya overhead pabrik. Nah, overhead pabrik bahan yang tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung dialokasikan semua pekerjaan yang tidak dapat ditelusuri langsung setiap pekerjaan. Dari biaya overhead pabrik itu sangat sulit untuk ditelusuri dan dia tidak bisa ditelusuri. Beda dengan direct costing, bahan langsung dan tenaga kerja langsung dia mudah ditelusuri kepada barang yang diproduksi. Nah, untuk mengerjakan suatu pesanan itu perlu juga kartu biaya pesanan yang berisi nanti adalah nomor daripada job atau pesanan, nanti departemennya apa, selesainya kapan. Nanti ada terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nanti dibuat sebagai catatan terhadap produk yang dipesankan untuk menentukan harga pokoknya. Nah, mengukur biaya bahan langsung, nanti ada suatu form yang terdiri dari deskripsi, kuantitas, unit cost, dan total cost-nya. Nanti deskripsinya berbentuk spesifik barang. Nanti ada kuantitas yang digunakan untuk produksi dan biaya per unit dari bahan itu. Ini salah satu contoh dari adalah 2 kali 4 12 black, di 12 dikali dengan harga per unitnya $3 akan menjadi $36. Kalau di jumlah semua ada $116. Bahan yang dipakai untuk job A143. Nanti juga ada bahan langsung dan masuk nanti ke kartu daripada job dan dia masuk ke bahan langsung. Ini contohnya yang $116 tadi dan nanti ada ringkasan $116. Tenaga kerja juga ada berdasarkan tiket kerja yang mengerjakan produk yang dipesan. Nanti ada mulai bekerja, selesai bekerja, berapa jam, berapa tarif 1 jam. Kalau di sini adalah tarifnya $11 dan dikerjakan selesai itu adalah 8 jam, berarti adalah jumlahnya 88 jam. Nah, dengan tarif $11 8 jam, nanti kita pindahkan ke kartu, kita masukkan ke kolom tenaga kerja dan nanti ada kesimpulannya bahan tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung. Nah, mengapa menggunakan bahasa lokasi?
Biasanya alokasi pasti jam kerja langsung dan dolar tenaga kerja langsung atau mesin digunakan untuk menetapkan overhead manufaktur atau biaya overhead pabrik ke pekerja individu. Kami menggunakan bahasa alokasi karena tidak mungkin atau sulit untuk melacak biaya overhead pabrik untuk pekerjaan. Karena sulitnya, maka digunakanlah basis alokasi. Karena sangat sulit sekali untuk menentukan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terdiri dari item yang berbeda, mulai dari minyak yang digunakan dalam mesin untuk gaji sampai dengan gaji manajer produksi. Banyak jenis biaya overhead pabrik tetap meskipun output fluktuasi selama periode. Dia sangat banyak ya. Ini adalah alasan tiga alasan ya. Nah, mengalokasikan aplikasi biaya overhead itu biaya overhead pabrik ditentukan muka. Biasanya kita menentukan biaya overhead di muka yang dibebankan sebagai dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Diperkirakan biaya overhead pabrik untuk periode mendatang dengan rumus ya dibagi dengan estimasi unit yang periode mendatang. Idealnya basis alokasi pergerakan biaya yang menyebabkan overhead pabrik. Nah, kebutuhan akan PHL. Tarif overhead ditentukan di muka yang mengandalkan estimasi data sering digunakan adalah overhead aktual untuk periode tersebut tidak dapat diketahui sampai periode sehingga menghambat kemampuan untuk memperkirakan biaya pekerjaan selama periode. Maka apabila menunggu biaya sesungguhnya terjadi, ini akan menghambat kemampuan untuk memperkirakan pekerjaan dalam periode tersebut. Nah, biaya overhead aktual atau sesungguhnya dapat fluktuasi secara musiman sehingga membuat para pembuat keputusan sangat menyesatkan. Biasanya biaya overhead itu tidak tetap dia berfluktuasi. Ini yang sangat menyesatkan nantinya. Makanya dibutuhkan penetapan biaya overhead pabrik di depan. Menghitung tingkat overhead pabrik ditentukan di muka, tingkat overhead ditentukan di hitungan periode mulai menggunakan proses 4 langkah. Perkirakan jumlah total basis alokasi menyebut untuk dibutuhkan untuk estimasi tingkat periode. Dibutuhkan total produk, nanti perkirakan total biaya aplikasi untuk satu periode, biaya overhead pabrik variabel per unit berbasis alokasi. Gunakan persamaan untuk memperkirakan total overhead manufaktur. Kita menggunakan persamaan. Biasanya unit produksi itu berdasarkan kapasitas yang produksi atau baik itu jam kerja, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan unit juga. Biasanya berdasarkan anggaran. Hitungan tarif overhead pabrik bisa menggunakan garis lurus persamaan Y sama dengan A tambah dengan BX. Perkiraan total biaya, ini bisa nanti ada hitungannya. Ini salah satu contoh. Perko memperkirakan akan membutuhkan 160.000 jam kerja langsung untuk memenuhi estimasi tingkat produksi periode mendatang. Selain untuk urusan perkiraan total overhead pabrik tetap 200.000 US dollar dan biaya pabrik variabel adalah 2,7 dolar per jam kerja langsung, sama dengan kita masukkan dalam persamaan nanti di sini biar tetapnya 200.000 US dollar, nanti ditambah dengan biaya tarif biaya jam kerja dikali jam kerja, dapatlah 440.000 US dollar dan dijumlahkan jadi 640 US dollar. Ini merupakan estimasi biaya overhead pabrik, nanti akan dibagi dengan 160.000 jam kerja langsung, dapatlah tarif. Biaya ditetapkan di muka, biaya overhead yang ditetapkan di muka sebesar 4 dolar per jam kerja. Nah, dari 4 dolar dengan jam 8 jam yang dikerjakan tenaga kerja langsung dikali 4 dapatlah 32 US dollar. Maka masuk dengan sini kita masukkan ke dalam kartu pesanan tadi. Setelah itu kita totalkan jumlah, dapatlah hasilnya 236 ya. Total biaya US dollar 236 US dollar biaya total dari kartu
pesanan. Nah, unit yang kita produksi itu adalah 118, berarti nanti 236 dibagi 118. Nah, definisi kunci dari pesan itu adalah bahan baku termasuk semua bahan yang masuk ke dalam produksi akhir. Pekerjaan dalam proses terdiri dari unit produk yang hanya sebagian selesai dan butuh pekerjaan lebih lanjut sebelum siap untuk dijual kepada pelanggan. Nah, yang ketiga adalah barang jadi, terdiri dari unit produksi jadi yang belum terjual ke pelanggan. Keempat adalah harga pokok produksi termasuk biaya produksi yang terkait dengan barang yang selesai diproduksi selama periode tersebut. Dari definisi kunci ada bahan baku yang masuk ke dalam produk akhir. Pekerjaan dalam proses itu ada pekerjaan yang belum selesai, ada bisa sebagian, bisa 75%. Barang jadi barang yang sudah selesai diproduk dan kita sudah siap untuk jual. Nanti barang yang kita jual, yang dari kita produksi, ada harga dari produksinya. Aliran biaya dari konsep yang kita tinjau dari konsep aliran biaya. Nanti ada biaya material purchase atau material masuk ke cost itu adalah raw material. Masuk ke dalam neraca keuangan sebagai inventory. Direct labor atau tenaga kerja langsung masuk ke dalam pekerjaan dalam proses. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead masuk ke dalam proses produksi. Nah, di dalam neraca proses akan menjadi finished good adalah barang jadi. Barang jadi di laporan keuangan atau cost good of sold itu adalah merupakan harga pokok. Maka biaya produksi, biaya penjualan dan administratif adalah biaya periodik atau selling. Itu ada di laporan rugi laba. Nah, harga pokok pesan alirannya transaksi dalam bentuk akunte biasanya atau jurnal menangkap aliran biaya dan sistem pendataan biaya pesan bekerja diilustrasikan pada slide berikut. Ini mulai dari bahan dibeli, dikirim ke dalam proses, material, barang tidak langsung masuk ke indirect material, masuk kepada manufacturing overhead biaya aktual. Nah, ini aliran pembelian. Pembelian di jurnal adalah raw material sebagai debit, piutang sebagai kredit. Ini adalah pembelian secara kredit jurnal. Nanti setelah barang itu masuk ke proses produksi, dia akan dicatat barang dalam proses. Nanti kalau bahan pembantu akan dicatat sebagai manufacturing overhead pabrik atau overhead pabrik, dan biaya bahan baku akan berkurang masuk di kredit. Setelah itu barang tadi biaya sell and wax itu adalah direct labor masuk ke dalam proses. Terus nanti ada yang langsung biaya tenaga kerja langsung masuk, tenaga upah dan gaji yang langsung masuk ke barang dalam proses, sedangkan upah tenaga tidak langsung adalah masuk ke aktual manufacturing overhead pabrik atau overhead pabrik aktual atau sesungguhnya. Ini bisa dicontohkan di sini, biaya tenaga kerja yang masuk ke tenaga kerja langsung adalah barang dalam proses, sedangkan tidak langsung masuk ke biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead dicatat sebagai debit ya. Nanti ada hutang gaji dan upah. Nah, biaya overhead pabrik, aliran biaya overhead pabrik itu yang lain-lainnya terdiri dari nanti ada biaya utility, nanti akan dicatat overhead pabrik, overhead pabrik, utility, akumulasi penyusunan, dan pajak ya. Nah, nanti yang dibebankan dia akan keluar dari kartu dan masuk ke barang dalam proses. Jika overhead pabrik aktual dibebankan tidak sama, diperlukan penyesuaian akhir tahun. Kayak kalau dia yang dibebankan dengan yang tidak sama dengan aktual, nanti akan disesuaikan pada akhir tahun. Ini contohnya barang dalam selesai overhead pabrik ya pada saat
Semin menggunakan tarif operator telah ditetapkan sebesar 3,5 US dollar per jam mesin selama bulan Mei ya. 500 jam mesin dipekerjakan, berarti nanti dikali 3 jam 17. Ini barang dalam proses monitoring overhead ya. Akuntansi non produksi, biaya non produksi tidak dibebankan pada pekerjaan individu melainkan dibebankan pada periode yang terjadinya. Biaya gaji karyawan yang bekerja dalam pemasaran, penjualan, kapasitas administrasi. Biaya iklan dibebankan pada periode. Ini adalah biaya indirect ya, non indirect, tidak langsung dan dibebankan ke dalam beban periode. Contohnya biaya penjualan, biaya advertising, expense bebannya nanti dibebankan. Ini salah satu jurnal biaya non produksi ya. Jadi barang yang setelah proses produksi mulai dari direct material, direct labor, overhead yang ditetapkan, dia akan menjadi biaya harga pokok produksi dan masuk ke biaya barang dalam proses menjadi harga pokok barang. Ditransfer menjadi finished good. Ini jurnalnya working in process yang dikredit dan barang jadi debit. Ini sebesar 27.000 US dollar. Jadi setelah barang proses material dikirim ke finished good, barang yang sudah selesai akan menjadi ada harga pokok penjualan. Pada saat dijual akan timbul harga pokok penjualannya. Nanti saat dijual akan dicatat sebagai piutang dan penjualan di piutang di debit dan penjualan di kredit. Nanti akan di jurnal lagi harga pokok penjualan di kredit, di debit dan barang dalam proses. Dia akan mengurangi barang yang ada di dalam gudang atau barang jadi. Nah, jadwal harga pokok produksi. Konsep utamanya adalah jadwal ini berisi 3 jenis biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan operator pabrik. Ini menghitung biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung digunakan dalam produksi dan jumlah pabrik yang dibeban untuk produksi. Ini menghitung biaya produksi yang terkait dengan barang yang selesai dalam proses. Nah, ini harusnya material persediaan awal ditambah pembelian dapat barang yang tersedia produksi dikurang dengan persediaan akhir dapatlah bahan baku yang digunakan. Karena barang dikeluarkan dan persediaan bahan baku dan dipakai dalam proses produksi mereka disebut bahan langsung. Nah, setelah itu bahan di dalam cost, direct material, biaya tenaga kerja langsung, barang yang dibebankan, overhead yang dibebankan menjadi totalkan jumlah total biaya produksi. Biaya konversi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan langsung menjadi produk jadi. Itulah namanya biaya konversi. Nah, setelah itu harga pokok biaya masuk ke dalam proses semua harga biaya-biaya dari material, tenaga kerja, overhead pabrik, semua biaya tersebut ditambahkan ke produksi selama periode tersebut. Tambah saldo awal pekerjaan akan diproses, ditambah dengan saldo awal proses. Nah, dia akan dapat barang dalam proses awal ditambah total produksi, barang yang tersedia dikurangi, dapatlah harga pokok produksi. Biaya yang terkait dengan barang yang selesai dalam periode ditransfer ke periode persediaan barang jadi ada persediaan dalam proses awal ditambah dengan total biaya produksi yang diproses dapat total proses produksi dalam satu periode dikurang persediaan akhir dalam proses, maka dapatlah harga pokok produksi. Setelah harga pokok produksi kita masukkan ke finished good atau barang jadi. Barang jadi persediaan yang awal ditambah dengan barang jadi yang baru selesai produksi, terdapat barang yang tersedia untuk jual dikurang dengan nanti persediaan akhir barang jadi dapatlah harga pokok penjualan. Overhead dibebankan terlalu rendah dan terlalu tinggi.
Perbedaan antara biaya operator dibebankan untuk barang dalam proses biaya operator aktual atau periode disebut sebagai biaya operator yang kurang dibebankan atau lebih. Biasanya kita membebankan tak berdasarkan tarif, bisa biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih besar daripada yang kita bebankan. Bisa juga biaya overhead pabrik lebih kecil daripada yang dibebankan daripada yang lebih kecil, maka dia akan lebih kecil daripada beban overhead yang dibebankan. Apabila ada underflights overhead, ketika jumlah overhead yang dibebankan untuk pekerjaan selama periode menggunakan tingkat overhead yang telah ditentukan kurang dari total jumlah overhead yang sebenarnya disebut tersebut. Maka ini adalah di bawah. Kalau overhead atau overhead ketika jumlah overhead yang dibebankan pekerjaan periode menggunakan tingkat overhead yang telah ditentukan lebih besar daripada jumlah overhead yang sebenarnya terjadi periode tersebut, ini sangat menguntungkan. Kalau di bawah adalah sangat merugikan, harus menambah harga pokok produksi. Kalau terlalu over bisa mengurangi harga pokok produksi dan menambah penghasilan. Contoh beban ini operate aktual tahun ini adalah 650.000 US dollar dengan total jam kerja langsung ada 170.000 US dollar. Berapa total overhead pabrik yang dibebankan kerja selama tahun ini? Digunakan tarif overhead pabrik yang ditentukan sebesar 4 US dollar per jam kerja. Maka 4 US dollar per jam kerja dikali dengan jam kerja langsung dapatlah 680.000 US dollar. Ini adalah terlalu tinggi dari pembayaran daripada yang sesungguhnya. Contoh dari sini telah biaya overhead terlalu tinggi untuk tahun sebesar 30 apabila dilakukan, maka dia akan lebih dari 30 tertinggi. Nah, didapatkan alokasi yaitu barang dalam proses, barang selesai dan biaya overhead pabrik. Nah, di posisi overhead terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa dibebankan, dialokasikan ke akun biaya dalam proses atau biaya dalam persediaan barang selesai atau harga pokok produksi. Dapat juga ditutup langsung ke harga pokok penjualan. Cost of sold. Ada dua cara. Dialokasikan masing dalam barang dalam proses atau dan barang dalam sudah selesai dan ditambah harga pokok ke harga pokok penjualan. Dan ada juga metode mengalokasikan langsung ke harga pokok penjualan dan mengurangi atau menambah harga pokok penjualan. Ini jurnal pembukuannya yang tertinggi, dia akan menjadi lebih kurang. Asumsi operator ditetapkan dalam persidangan akhir dalam proses. Ini kita asumsikan harga pokok penjualan ditunjukkan. Dibebankan berdasarkan persentase, nanti menjadi dialokasikan sesuai dengan proses berapa alokasi ke barang dalam proses dan berapa alokasi ke barang selesai dan berapa alokasi ke harga pokok. Ini dihitung berdasarkan persentase komposisi posisi daripada biaya, dan dapat dari persentase ini dikali dengan biaya yang dikeluarkan dan dibagi. Ini jumlah dapat, maka kita jumlah manufacturing overhead, nanti berapa yang masuk ke harga pokok produksi dalam proses, dia ada masuk dalam proses barang jadi. Ini adalah jurnal pengalokasian biaya overhead pabrik yang dibebankan terlalu tinggi dan terlalu rendah. Dalam kemana terlalu rendah dan terlalu tinggi? Jika manufacturing overhead-nya adalah terlalu rendah, diterapkan kurang dari sebenarnya terlalu tinggi, overhead pabrik terlalu tinggi, terapkan lebih besar daripada, lebih akurat tapi lebih rumit untuk dikomputasi ya. Ditutup harga penjualan
atau harga pokok penjualan meningkat. Kalau tadi terlalu rendah, ini mengurangi. Harga pokok penjualan terlalu tinggi, terapkan ya. Nanti alternatif kedua, meningkatkan dalam proses persediaan selesai. Harga pokok penjualan mengurangi dalam proses, mengurangi harga pokok penjualan. Yang satu. Kedua adalah mengurangi harga pokok dalam proses barang jadi selesai dan cost of goods atau harga pokok penjualan. Berapa tarif overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya? Untuk titik ini kita telah mengasumsikan bahwa satu tarif overhead telah ditentukan tingkat overhead pabrik. Perusahaan besar sering menggunakan berapa tarif overhead pabrik yang telah ditentukan. Mungkin lebih rumit, tapi mungkin lebih akurat karena mencerminkan perbedaan antar departemen. Biasanya lebih cenderung sebuah perusahaan menggunakan hal yang ini sehingga harga pokok pesanan yang dipesan atau harga pokok produksi setiap pesanan itu akan lebih akurat dan mudah dalam mengambil keputusan. Harga pokok pesanan dalam perusahaan jasa. Harga pokok pesanan digunakan berbagai jenis perusahaan jasa dan misalnya firma hukum, firma akuntansi, dan perawat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita pembahasan tentang harga pokok penjualan pesanan atau job order posting. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua materi yang saya sampaikan ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat slide yang saya sampaikan ini. Selamat menonton video berikutnya. For watching. Thank you for